Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin saya Adina Ramadhani Ningrum dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari kelas Praktikum B Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan membahas tentang Pulse Width Modulation atau PWM. Nah, apa sih PWM itu? Untuk PWM itu sendiri digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah besar tegangan sumber. Motor tidak merespon sinyal on-off secara langsung, melainkan merespon tegangan rata-rata yang dihasilkan dari PWM. Semakin besar duty cycle PWM, semakin besar daya yang masuk ke kantor sehingga kecepatannya meningkat. Sebaliknya, duty cycle yang kecil akan menghasilkan kecepatan motor yang lebih rendah. PWM inilah yang menjadi output utama dari kontrol PID menuju motor. Next, kita masuk ke encoder 2 pin. Encoder 2 pin atau incremental encoder digunakan sebagai sensor umpan balik untuk membaca puisi dan kecepatan poros motor. Encoder menghasilkan dua sinyal pulsa digital yaitu pin A dan pin B. Pin A digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau pergerakan, sedangkan pin B digunakan untuk menentukan arah putaran motor. Dari pulsa encoder ini, Simulink dapat menghitung kecepatan aktual motor dan posisi poros yang kemudian dibandingkan dengan nilai referensi pada sistem PID. Lanjut kita masuk ke low pass filter. Low pass filter merupakan rangkaian atau sistem yang berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Pada sistem kontrol motor DC, low pass filter digunakan untuk mengurangi noise atau gangguan pada sinyal, khususnya sinyal dari sensor seperti encoder. Sinyal encoder sering mengandung noise akibat getaran mekanik dan gangguan listrik. Jika noise ini tidak disaring, maka sistem kontrol dapat menghasilkan respon yang tidak stabil. Dengan menggunakan low pass filter, sinyal yang masuk ke sistem menjadi lebih halus sehingga data yang diproses oleh sistem kontrol menjadi lebih akurat dan stabil. Low pass filter berperan penting dalam meningkatkan kualitas sinyal umpan balik sebelum digunakan pada sistem kontrol PID. Next, kita masuk ke kecepatan per second atau speed control. Kontrol kecepatan merupakan metode pengendalian motor DC dengan tujuan agar kecepatan putaran motor sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Pada sistem ini, kecepatan motor tidak diatur secara langsung, melainkan dihitung berdasarkan jumlah pulsa encoder dalam selang waktu tertentu. Jumlah pulsa yang terbaca dalam satu interval waktu akan dikonversi menjadi nilai kecepatan. Semakin banyak pulsa yang terbaca, maka kecepatan motor semakin tinggi dan sebaliknya. Nilai kecepatan aktual ini kemudian digunakan sebagai umpan balik pada sistem kontrol. Dengan adanya pengukuran kecepatan per second, sistem dapat mengetahui respon motor terhadap perubahan sinyal PWM dan menjadi dasar dalam penerapan kontrol PID untuk menjaga kecepatan tetap stabil meskipun terjadi gangguan atau perubahan beban. Oke, next kita masuk ke PID discrete. PID discrete merupakan bentuk kontrol PID yang bekerja pada sistem discrete, di mana perhitungan kontrol dilakukan dalam selang waktu tertentu atau sampling time. Berbeda dengan PID continue, PID discrete lebih sesuai untuk diimplementasikan pada sistem digital seperti microcontroller dan Simulink real time. Kontrol PID terdiri dari 3 komponen utama, yaitu proportional yang bereaksi terhadap besar error, integral yang mengakumulasi error dari waktu ke waktu, derivative D yang merespon perubahan error. Pada PID discrete, ketiga komponen tersebut dihitung secara numerik pada setiap waktu sampling. Tujuan dari kontrol ini adalah untuk meminimalkan error, mempercepat respon sistem, serta mengurangi osilasi agar motor dapat bekerja secara stabil sesuai nilai referensi. PID discrete menjadi dasar utama dalam pengendalian motor DC berbasis sistem digital. Oke, sekian penjelasan dari saya. Langsung kita masuk ke simulasinya. Bye! Oke, percobaan pertama itu adalah implementasi low pass filter atau LPF.
Tahap pertama adalah pembuatan low pass filter atau LPF. Percobaan ini sangat krusial karena sensor seringkali menghasilkan noise atau gangguan frekuensi tinggi yang bisa mengacaukan pembacaan. Saya membuat filter ini menggunakan algoritma exponential moving average secara digital, di mana saya menentukan nilai konstanta alpha untuk menyeimbangkan antara kehalusan sinyal dan kecepatan respon. Saat saya demokan sekarang, bisa dilihat pada grafik bahwa garis yang telah difilter terlihat jauh lebih stabil dan tenang dibandingkan dengan sinyal mentah yang bergetar hebat, sehingga data ini sudah siap digunakan sebagai input kendali. Selanjutnya masuk ke perhitungan kecepatan per detik atau RPS. Setelah mendapatkan sinyal yang bersih, kita masuk ke percobaan kedua, yaitu menghitung kecepatan per detik atau RPS. Di sini, saya memanfaatkan sensor encoder yang terpasang pada motor DC. Langkah pembuatannya melibatkan penggunaan fitur interrupt pada microcontroller untuk menangkap setiap pulsa yang dihasilkan. Saya menggunakan rumus selisih pulsa dibagi dengan resolusi PPR motor dan dikalikan dengan periode waktu sampling. Dalam demonstrasi ini, ketika saya memberikan tegangan pada motor, sistem secara akurat menampilkan angka kecepatan dalam satuan putaran per detik secara real-time di layar monitor. Implementasi PID discrete secara manual memasuki percobaan ketiga. Kita mulai menerapkan algoritma PID dalam bentuk discrete. Ini adalah inti dari sistem kendali otomatis, di mana saya menuliskan rumus proporsional, integral, dan derivatif secara manual ke dalam baris kode. Langkahnya dimulai dengan menghitung error antara target kecepatan dengan kecepatan aktual, lalu memprosesnya berdasarkan konstanta Kp, Ki, dan Kd yang telah ditentukan. Saat saya demokan dengan memberikan target tertentu, sistem secara otomatis mencari nilai PWM yang tepat agar motor berputar sesuai target dengan cepat dan meminimalisir kesalahan posisi atau kecepatan. Pembuatan blok PID mandiri modular terakhir. Pada percobaan keempat, saya melakukan optimasi kode dengan membuat blok PID sendiri yang bersifat modular. Tujuannya adalah agar algoritma PID ini bisa digunakan kembali untuk motor lain tanpa harus menulis ulang rumus